saya Anita Rufaida sebagai host. Nah, di sini kita kedatangan narasumber Kepala Direktur HRD dari UKM Kearausan Untirta. Mungkin untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Reza Dwi Ramadhani dari Jurusan Agribisnis Angkatan 23. Aku di KWU sebagai Kepala Direktur dari Human Resource Development atau HRD. Oke, berarti aku manggilnya Kak Reza nih ya. Oke, aku mau sedikit tanya-tanya nih Kak terkait job desk kakak di UKM ini. Di sini kan kakak menjabat sebagai Kepala Direktur HRD nih Kak ya. Kalau boleh tahu, menjadi Kepala Direktur HRD itu tugasnya ngapain aja tuh Kak? Tugas secara general, tugas dari HRD itu kan Human Resource Development, yaitu tentang manusia atau anggota dari KWU sendiri. Jadi tugas dari saya sendiri lebih ke membantu anggota-anggota saya atau anggota kepengurusan keseluruhan untuk tetap menjadi pengurus KWU yang baik dalam konteks kayak tetap bekerja, tetap melakukan hal yang ditugaskan gitu sih. Itu juga tetap mempererat hubungan antar pengurus dan anggota-anggota lainnya gitu. Oke, kalau dari HRD nih Kak, ada nggak sih program kerja yang memfokuskan supaya kita sesama pengurus itu kayak ngerasa ada gitu kebersamaannya atau gimana tuh caranya? Kalau untuk tetap menjaga kebersamaan di HRD kita ada program namanya acara kebersamaan bulanan. Jadi di situ kita setiap bulan ngelakuin ada satu kegiatan yang dilaksanakan secara bulanan rutin, tapi untuk kayak tanggal pasti itu nggak, kita beneran menyesuaikan aja, tapi rutin dilakukan secara bulanan. Kalau kemarin itu kita sempat melakukan tiga kegiatan yang kita lakukan, yaitu buka bersama, terus main badminton bersama, sama foto bersama di studio gitu sih. Terus juga rencananya bulan ini akan dilaksanakan itu kita bakar-bakar, tapi baru perencanaan aja. Oke, berarti untuk waktunya sendiri program itu tuh tidak menentu ya Kak? Untuk waktu spesifiknya atau hari tanggalnya tidak menentu, tapi kita rutinnya secara bulanan gitu. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri nih ya, merasa berat gak sih Kak sebagai Kepala Direktur ini, atau kakak biasa aja atau gimana tuh? Kalau untuk sebagai Kepala Direktur HRD sendiri sih sebenarnya aku pribadi lumayan tidak berat karena dibantu dengan anggota-anggota yang aktif dan sangat mandiri kali ya. Jadi aku cuma menjelaskan tugasnya dan mereka melaksanakannya sendiri. Terus ya nggak berat sih, apalagi sekarang kan udah mulai kaderisasi ya, itu kan juga salah satu tugas dari HRD itu mengambil mahasiswa baru untuk jadi pengurus atau anggota KWU, dan itu juga sudah berjalan lancar sehingga kemarin kita melaksanakan UKFS dan itu lumayan lama yang datang ke site kita, terus juga banyak yang tertarik dengan UKM kita. Jadi untuk konteks kaderisasi ya baik lah gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan berat ya sih enggak sih, karena ada anggota HRD sendiri yang sangat membantu lah. Berarti di sini tuh termasuknya anggotanya yang jalan baik semua gitu ya Kak? Ya, gimana anggotanya pada aktif dan tidak ada masalah lah. Kalau dari Direktur HRD sendiri, ada nggak sih kayak program kerja atau apapun itu yang membuat supaya anggota-anggota atau pengurus-pengurus itu mereka betah gitu di organisasi ini? Kalau untuk membuat betah ya paling seperti tadi ya, acara kebersamaan. Terus juga kita ada program juga namanya birthday reminder. Jadi jika ada pengurus yang ulang tahun, kita mengucapkannya secara media sosial, yaitu melalui WhatsApp, broadcast message, sama di Instagram story. Terus juga kita ada juga program kerja ke KWU berprestasi. Jadi jika ada pengurus yang berprestasi dalam lomba ataupun kegiatan lainnya, kita ucapkan selamat juga melalui broadcast message dan Instagram story juga. Terus juga kita juga ada apresiasi tiap bulannya untuk anggota-anggota atau pengurus-pengurus yang aktif nih sebulan kemarin gitu. Misalnya kayak ini kan bulan Agustus, nanti kita akan mengevaluasi pengurus siapa yang aktif, nanti kita berikan apresiasi di bulan depan gitu. Oke, berarti kayak untuk pengurusnya sendiri tuh kayak selalu diberi apresiasi gitu ya Pak.
berantakan banget nih. Kalau dari HRD ada nggak sih kayak tuntunan atau apapun itu supaya si pengurus itu sendiri kayak makin berkembang gitu lah? Kalau dari kita sendiri sih nggak ada broker yang beneran membantu berkembang, tapi kita mungkin dibantu dengan BPH ada beberapa kayak info lomba atau info kayak ini ada kegiatan ini bisa diikuti untuk mengembangkan apa kayak skill, soft skill, hard skill gitu sih kalau dari HRD sendiri. Oke, kalau di direktur HRD sendiri itu pembagian tugasnya seperti apa? Ataukah satu program kerja dikerjain bareng-bareng atau yang gimana itu Kak? Kalau di HRD sendiri kita dibagi per proker. Jadi aku sendiri itu megang proker acara kebesaran bulanan. Juga kita ada staff of the month yang tadi apresiasi, terus juga ada makrab dan target. Terus selanjutnya ada Zakia Aulia itu sebagai PJ dari proker birthday reminder, terus juga Kak Feli juga kayak berprestasi, Tania dan Fest, Prayudha ada Peda, terus juga Aubrey, Bang Noval itu bantu SLTM dan Bang Noval sendiri tinggalkan gitu. Jadi kita nggak satu proker aja sana, tapi kita bagi-bagi. Itu juga ada satu proker yang memang harus dibagi-bagi gitu. Kalau udah bikin program kerja nih Kak, cara HRD tuh ngecek supaya tahu ini tuh program ini tuh kayak berhasil atau enggak ya, itu caranya seperti apa Kak? Kalau sesuai dengan apa ya kayak kebiasaan kita kan ada evaluasi ya, rapat evaluasi setelah acara itu juga di HRD sendiri kita ada evaluasi sendiri sih kayak setiap bulan aku pribadi mengajak kayak mereka untuk rapat online atau offline kayak gimana nih progresnya, apakah dia bermasalah, apa yang jadi kesalahan, misalnya kayak Aul sendiri kan dia harus secara rutin ya setiap ada ulang tahun terus juga ada SOTM gitu kan secara bulan, jadi ngeceknya ada yang salahnya, ada yang tertekan atau ada yang kesusahan gitu sih. Kalau dari HRD sendiri ada nggak sih kayak tips supaya biar di organisasi itu rasanya tuh kayak nggak kaku dan nggak formal banget gitu, kayak ya lebih ke asik aja gitu ngejalaninnya? Ada nggak sih tipsnya? Sebenarnya ini tuh ini dirasakan banget di HRD karena kan ada Bang Noval yaitu dia udah angkatan kedua ya, sementara sebagian dari HRD itu 2-3 dan ada satu private 24. Bang Noval sendiri kayak bilang jangan terlalu aku lah formal, apa biasa aja dengan saya itu kayak oh ya itu. Tapi kalau untuk aku sendiri sih kita sebenarnya nggak kaku secara apa kayak awkward moment atau apa, tapi kita lebih ke memanggil orang dengan sopan gitu. Jadi kalau untuk kaku-kaku sih kita sebenarnya nggak ada tips and tricks sih, karena kita biasa aja itu juga dengan BPH yang lain juga kita sebenarnya chill-chill aja. Tapi kalau untuk kaku nggak ada sih, karena kita biasa aja gitu kayak formal aja sebagai sesama pengurus KWU gitu. Berarti kayak menyesuaikan keadaan gitu ya Kak. Mungkin kalau waktunya formal ya kita bersikap formal gitu, tapi di luar itu kita tetap enjoy aja gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan kesan buat anggota direktur HRD? Kalau pesan dan kesan mungkin lebih ke ucapan terima kasih aja sih ke seluruh anggota HRD, ke Bang Noval, Aubrey, Aul, Tania, Feli, Prayudha, terima kasih. Terus juga ya terima kasih banyak sih udah bertahan di HRD dan tidak mengeluh lah gitu. Itu aja sih kan. Oke, sekarang aku yang mau ucapin terima kasih nih buat kakaknya udah nyempetin waktu buat hadir mungkin di sela-sela sibuknya kakak. Oke teman-teman, mungkin untuk Kepo kali ini segitu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di Kepo selanjutnya.